Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa subscribe, like, and comment and share di YouTube kami. Yang kalau di sini itu live dan nanti akan ada di channel YouTube itu delay. Jadi teman-teman silakan milih antara nonton live bersama kami di fanpage-nya Literasi Sulawesi Utara atau akan menonton di YouTube. Kalau di sini kita bisa live interaktif, teman-teman bisa bertanya juga, komen gitu ya, nanti akan langsung dibahas oleh narasumber kita. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kalau martabak pakai telurnya 5 gitu. Special guest. Yes, special guest kita hari ini adalah Tuan Guru, seorang budayawan, fiksiwan, Filsawan, mistikawan. mistikawan. Beliau adalah seorang yang luar biasa, salah seorang yang memiliki jejak penting dalam perkembangan literasi, dalam perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang ada di Sulawesi Utara. Yes. Boleh Dilah berkata seperti itu. Karena banyak jejak yang sudah diberikan beliau lewat dari karya-karya beliau yang sudah hampir ratusan, sudah hampir ribuan mungkin. Kalau Tulisan, buku 20, 30-an. 30-an karya dan tulisan-tulisan yang luar biasa, ada yang kontroversi. Karya terakhir novel. Ada karya terakhir novel, judulnya Tuan Guru? Kembalinya Mozaik Kenangan. Kembalinya novel biografi loh. harusnya ada di sini, jadi kan bisa ditampilkan nih. Ini beberapa karyanya beliau juga ada di sini. Dan teman-teman, sobat literasi yang ada di rumah, sedemikian sibuknya beliau, tapi beliau masih menyempatkan, dan abis dari sini juga masih ada kegiatan juga, Short movie. Dan teman-teman harus pantengin kita di channel fanpage ini karena banyak hal yang akan kita bahas terkait dengan judul kita hari ini adalah Manado dari masa ke masa. Yes. Manado, kalau kita ngomongin Manado dari masa ke masa, artinya Tuan Guru kita akan bicara soal refleksi sejarah. Iya, Manado dari zaman dulu. Tidak mungkin Manado hari ini tanpa ada, lalu. Yes, Dan tanpa tidak ada. mungkin masa lalu itu tanpa hari ini. Iya, Dan tidak mungkin hari ini tanpa hari depan. Hari depan, ya. Dan Jadi itu hari depan itu adalah harus ditentukan oleh 3 waktu. 3 waktu itu. Oke. Jadi masa lalu, Masa kini, sekarang dan masa dan masa akan datang. yang kita nggak tahu kapan. Yang kita tidak tahu kapan. Jasa Manado dari masa ke masa kalau dihitung dari keputusan DPR ulang tahunnya yang sekarang ini tahun ini mencapai 399, Ya. berarti tahun depan kan 400. Yes. Sudah 400 hampir setengah milenial toh. Hampir setengah milenial. Masa 400 itu nggak bisa kita tahu jejaknya. Masa kita tidak bisa tahu jejaknya? Berarti kalau tahun depan dia 400 tahun berarti dia ditetapkan berdiri atau ditetapkan sebagai kota atau wilayah atau kawasan atau lokus itu berarti pada tahun 1632. 1620. 22. Kalau besok, kalau tahun depan dia 1622. Iya. Dia berdiri. Iya. Sekarang sih 1623. Patokan kalau dia 1622, apa yang terjadi di waktu itu? Iya. Sehingga DPR waktu itu ya di zaman Orde Lama sih, di Orde Baru sih. Jadi saya tidak tahu nomenklaturnya apa, lalu dasar sejarahnya apa, menetapkan apa peristiwa yang terjadi pada tahun 1622. Itu ngeri. Baru pertama aja udah ngeri sedep ya. Nah, yang setahu saya 1622 itu adalah kedatangan pertama frater. Orang Portugis. Yang namanya Lourenço Garalba.
Lorenzo. Nah, 1622 dia datang di Kali Pineleng. Kali Pineleng. Oh, yang sekarang Lota. itu juga lokasinya Imam Di Bonjol. Lota ya, Lota. Oh, oke. Nah itu apa? Semacam bukan kebetulan menurut saya. Ya. Kenapa seorang frater dari abad pertengahan? Berarti kan kalau 1622 itu berarti Eropa Portugis sedang masa perang saudara. Yap. 30 tahun perang saudara 1600 antara Katolik dan Protestan. Nah, tapi kan orang Portugis yang dari itu yang menulis itu Ariano, orang sejarawan. Dia juga pelancong, rata-rata pelancong-pelancong yang datang disebut sebagai Nusantara. Ya. Tetapi Nusantara itu yang menyebut Nusantara itu kan cuma sejarawan modern namanya Bernard Flekel. Jadi dia menulis tahun 1943 dia menulis sebuah buku Nusantara judulnya, A History of Indonesia. Gitu. Jadi penamaan Nusantara itu sebetulnya adalah cikal bakal sebetulnya Indonesia. Kalau Indonesia itu penamaan tidak jelas, Indonesos. Penamaan tidak jelas, oke. Ya, Baik, kita kan highlight gitu. Toponimnya kan tidak jelas. Ya, Setiap kebudayaan itu punya toponim. Namanya toponim itu ya tempat. Kenapa dikasih nama Manado? Karena ada beberapa kata yang diasalkan pada kata Manado sebagai etimologinya atau sebagai dasar katanya. Manado kalau bahasa Minahasa disebut dalam bahasa Tombulu Manaro. Iya, itu yang Dila penasaran. Kenapa dikasih nama Manado? Manaro. Artinya Manaro artinya orang melihat ke sana. Orang melihat ke sana karena menurut cerita Grafland karena dulu yang disebut Manado Tua itu adalah Pulau Bunaken sekarang. Nah, Pulau Bunaken itu disebut Manado Tua. Tetapi penyebutan Manado Tua itu nanti belakangan. Tetapi Grafland sebagai Zenling yang datang di Manado 1860-an, dia menemukan Manado di Bunaken itu suku yang disebut dengan Babon Tehu. Tapi Babon ini bukan juga nama bahasa lokal setempat. Babon itu adalah sejenis kera, yaki, babon. Iya. Oh, itu sejenis kera. Iya. Nah, kenapa ditambahin Tehu? Setelah saya lacak, Tehu ini adalah kata serapan dari bahasa orang Bajo. Orang Bajo yang menempati. Iya, saya bagian dari orang Bajo. Sebagian menempati Pulau Nain, Siladen dan juga Bunaken. Tangkasi juga mungkin. Tangkasi. Dan mereka menempati karena mereka orang pesisir kan. Iya. Nah, mereka di situ sangat mensakralkan yang namanya binatang babon itu. Jadi Tehu itu dalam bahasa yang sudah hampir lenyap dari suku Bajo, Tehu itu artinya pemuja. Jadi babon pemuja yaki. pemuja kera. Ya mereka percaya pada binatang. Iya. Waktu itu. Karena itu secara mitologi kan sah-sah saja. Iya. Karena pada awalnya itu kan suku-suku bangsa primitif. Sebetulnya primitif itu bukan tertinggal. Primitif itu artinya primat. Berarti yang awal. Iya, primata kan? Iya, primata yang awal. Manusia awal. Yang awal. Yang awal itu termasuk kera dianggap sebagai makhluk awal. Antropologi awal kan begitu. Iya. Nah, itu dan dibuktikan oleh kemudian muridnya Wallace ini. Wallace ini kan dia Wallace, naturalisasi Inggris. Dia itu kemudian bukunya itu kemudian dipelajari oleh Darwin. Sehingga Darwin menemukan teori evolusi itu lewat origin of species. Jadi asal usul dari spesies itu, termasuk spesies babon yang merupakan nama tua dari Manado. Babon Tehu adalah pemuja kera. Jadi ya primat pertama ya bisa saja asal usul manusia secara antropologi kalau pakai teori evolusi baru orang Manado itu ada orang babon. Adalah orang babon. Asal usul dari kera. Berarti makanya kan macico.
Oh begitu, iya. Kalau dia tahu macico, Orang Manado mana Cico? Macico bahasa apa coba? oke. Itu kan Macico Iya. bahasa apa ya? Bahasa Macico itu Portugis. bahasa Portugis, Iya, Tuan Guru. sama dengan Kacino kan. Kacino Oh, itu kan iya, kasih. sebenarnya Kacino itu anjing anak. Oke. Tapi kemudian disebut kepada anak kecil sebagai Canino, Kacino. Canino ngana ya. Oh iya iya iya. Nah, itu bahasa Portugis. Ya, seru ya belajar bahasa. Iya, jadi orang Manado ini di abad pertengahan sudah bertemu dengan orang Eropa. Iya iya iya. Jadi saya menduga komunikasi pada masa itu ya jelas bahasa Melayu. Bahasa Melayu rendah. Karena tahun 1550 Portugis menaklukkan Kedah. Malaysia sekarang hari ini. Malaysia. Nah, mereka kan berbahasa Melayu. Melayu, iya Malay. Jadi bahasa Melayu tentu datang dengan Portugis, gitu. Jadi kenapa Nusantara itu atau Jawa itu, padahal dikuasai oleh Hindu, ini satu keajaiban antropologis juga ini. Nah. Bayangin ya, sudah ribuan tahun tanah Jawa Iya. atau Hindustan disebut dulu Hindustan. Orang agama Hindu kan. Iya, iya. Ya, mereka agama Hindu kan, mereka kan percaya juga kepada binatang. Iya, ya gajah Dan contohnya ya mitologinya, Ganesha ya. Ganesha Iya, iya. percaya kepada Majapahit itu mengagungkan gajah itu sebagai sebagai binatang yang harus dihormati. Iya. Kalau orang Hindia, orang India itu sapi dianggap sebagai binatang yang harus dihormati. Harus dihormati. Jadi saya kira bahwa kebudayaan itu tumbuh dari pengetahuan mitologi. Apa artinya pengetahuan mitologi? Mitologi adalah suatu kepercayaan yang tidak jelas asal usulnya, tapi dipercayai begitu. Ya. Tidak jelas asal usulnya, tapi dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena ada fakta artefaknya. Karena ada artefaknya. Satu artefak yang paling bisa Dijadikan landasan. Betul, dijadikan fondasi adalah bahasa. Yes. Tanpa bahasa tidak ada kebudayaan. Ya. Jadi mempelajari kebudayaan adalah adalah mempelajari bahasa. Bahasa. Iya. Iya. Tapi jejak anatominya ada. Jejak anatominya ada. Ya, anatomi itu artinya ya bisa juga disebut sebagai artefak. Fosilnya. Ya. Nah, fosil itu bisa juga diperiksa. Misalnya babon ini hidup 10.000 tahun lalu. Itu bisa diperiksa secara laboratorium. Jadi ilmu pengetahuan sekarang makin mudah menguak sebetulnya aspek-aspek dari masa lalu yang masih relevan terhadap hari ini. Oke, baik. Sobat Literasi, kita lanjut. Tadi sudah luar biasa penjelasan Tuan Guru tentang bagaimana sejarah dari Nabah Manado ini kemudian hadir sebagai sebuah kota. Nama Manado, asal usulnya dari mana sih gitu. Dan tadi sudah dijelaskan cukup luar biasa. Jadi itu toponim itu harus menjelaskan asal usul itu sehingga kita bisa menetapkan bahwa ulang tahun Manado itu didasarkan pada apa? Iya. Apa yang terjadi pada 1622? Apakah mereka tahu bahwa 1622 itu ada seorang frater namanya Lorenzo Garalba datang ke Manado, tepatnya di Pineleng Kali. Makanya sekarang di sana ada wisma namanya Wisma Lorenzo kan, wisma Katolik. Dia kan Katolik dia. Yap, kita bicara soal Manado dari masa ke masa. Dan tadi sudah cukup luar biasa dan saya nggak mau pembahasan kita sebenarnya harus selesai dalam beberapa menit ke depan lagi ya Tuan Guru. Dan yang pasti insya Allah dengan waktunya Tuan Guru kita akan bikin segmen Cailah segmen sendiri bersama Rainer Owintu. Kalau kita mencintai Manado ini berarti kita harus peduli dalam pengertian kita harus kritis melihatnya. Gitu. Kalau saya mengkritik bukan berarti saya tidak mencinta, justru sangat karena saya cinta negeri ini, tempat ini, walau bukan tempat kelahiran saya, tapi kan saya tumbuh besar di sini dan beristri, beranak juga di tempat ini. Tuan Guru, Dila mau tanya pertanyaan yang sedikit
itu bagian yang terpenting dalam keseharian Tuan Guru atau profesi yang dijalankan sehari-hari. Bagaimana kondisi budaya kita di Manado saat ini? Ya saya terus terang saya mengamati bahwa semua lembaga-lembaga yang harusnya menjalankan kebudayaan itu, terutama dinas kebudayaan, dinas pendidikan, yang secara formil, juga termasuk Bapeda karena perencanaan pembangunan, juga perpustakaan. Ini kan lembaga-lembaga pemerintah, dinas sosial, yang semua terkait dengan masalah kebudayaan itu harus mempunyai koordinasi di dalam menilai bahwa aspek hidup ini itu pepatah Latin mengatakan begini, omni cultura ex cultura. Jadi semua kebudayaan itu atau semua kehidupan itu adalah bersumber dari kebudayaan. Jadi omni artinya semua, omni cultura, dari semua kebudayaan itu ex cultura, ya semua dalam kehidupan ini adalah kebudayaan. Semua dalam kebudayaan. Anda berpakaian kebudayaan, Anda menggunakan ini kebudayaan. Betul. Kita bicara hari ini berkebudayaan. Ya makanya ada literasi budaya dan kewargaan. Ya makanya saya katakan bahwa yang menjadi penyakit sebetulnya bukan cuma di Manado, hampir seluruh Indonesia itu mengalami apa yang saya sebut dengan tuna budaya. Tuna budaya. Tuna budaya itu lebih ngeri menurut saya daripada sekedar tuna susila. Oke, baik, luar biasa. Iya toh? Iya. Coba. Iya. Kondisi kalau tuna budaya. Makanya misalnya orang yang tidak bisa melihat disebut tunanetra. Tunanetra. Atau netra itu kan sebenarnya bahasa Latin sebetulnya. Tapi ya saya tidak tahu kenapa menggunakan kata itu untuk tidak menyebut mereka itu sebagai ya orang yang tidak bisa melihat lah. Iya. Kan abstrak menyebutkan tunanetra. Iya, tunanetra. Kan tidak melihat itu berarti kan tidak bisa berpikir, kan itu bahaya kan. Iya, benar. Jadi ketika orang mau menamakan sesuatu dia harus mengetahui asal usul itu. Gitu. Harusnya jadi termasuk tidak misalnya literasi apa? Karena litera. Litera itu artinya sesuatu yang dicatatkan. Iya, secara harfiah. Iya, secara dicatatkan. Makanya apa yang dicatatkan itu adalah apa-apa yang diketahui. Iya. Tetapi makanya ahli-ahli kebudayaan itu membedakan antara budaya sebagai literasi, artinya yang dicatatkan, dan budaya sebagai orality. Apa yang diucapkan. Ya kan? Nah, kalau apa yang diucapkan itu menyangkut perilaku, apalagi jika kan belajar psikologi. Iya. Jadi apa yang diucapkan itu adalah merupakan sumber yang harus bisa kita pegang. Betul. Jadi jangan sekali-sekali loh kalau Anda berbicara lalu berbohong. Iya. Itu pengaruhnya itu dalam bagi tidak hanya orang lain, selain diri Anda dan psikologi. Iya, relasi. Jadi sebenarnya kan apa yang diucapkan kemudian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebenarnya juga itu coba salah bayangkan satu. kalau tuna budaya terjadi. Iya. Nah, misalnya contoh ya, walaupun saya kritik, kok menamakan tempat fasilitas umum daerah Malalayang situ tuh dipakai bahasa keren loh, bahasa Inggris. Malalayang Beach Walk. Coba kita terjemahkan dalam bahasa letterlet. Malalayang Beach, Malalayang pantai, walk, berjalan. Jadi Malalayang pantai berjalan. Iya. Kenapa kita tidak namakan? Ya udah, pantai Malalayang, gitu? Atau apa ya? Wisata pantai Malalayang. Lebih Indonesia. Daripada kita bilang Manado Beach Walk. Bali aja yang sudah top itu namanya Legian aja nggak dibilang Legian beach tourism kan, cuma Legian Beach top. Pantai Legian. Iya, pantai Legian. Atau mungkin Malalayang Beach. Iya, artinya yang memberikan nama itu saya kira dia tidak mengetahui masalah budaya dan dia tidak mengetahui juga asal usul kata itu. Mungkin Tuan Guru kurang kasih pemahaman kali.
Kasih pemahaman, saya udah tulis berapa kali saya tulis, makanya saya tuliskan ketika peresmian itu apa ini Manado, Malalayang beach walk, kok pantai boleh berjalan ya? Ya kan nggak make sense gitu. Tidak make sense. Iya, Benar. Keren itu kelihatannya cuma sok keren gitu ya. Sok keren, sok milenial kan begitu. Kenapa kita nggak percaya dengan kita punya bahasa sendiri? Bahasa lokal Manado, pantai aja udah bahasa yang kaya, memperkaya dari sekedar mengangkat pantai. konten lokal. Iya. Iya. Atau Malalayang pantai pesisir. Ya kan ya panjang pesisirnya. Iya. Kurang lebih ada 2 kilo itu yang menyebabkan sampai keindahan. Saya kira kritik saya itu karena ya tadi saya bilang ya ini lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di situ saya nggak tahu, katanya Dinas Pariwisata. Lalu dilakukan di situ Festival Bunaken. Festival Bunaken ini kan di Kota Manado. Kenapa nggak dia bilang Festival Manado? Bertempat di mana? Ya di Malalayang. Kan begitu. Memperkaya. Nanti orang akan tanya, loh, terus Malalayang itu ada artinya juga, ya kan? Itu Malalayang di situ, Malalayang, gitu. Dari bahasa Bantik kalau tidak salah. Jadi nama-nama tempat di Manado ini itu mempunyai sejarah dari di mana mereka yang bermigrasi di situ menempati tempat itu dan mereka menggunakan tempat. Contoh misalnya yang dekat sini. Kenapa dikasih nama Tikala Ares? Nggak tahu Tuan Guru. Kenapa tuh? Biar tidak di sini merendah. Iya, makanya bingung kan? Iya kan? Kenapa? Karena itu dari kata bahasa Portugis namanya Castilla. Castilla itu artinya satu tempat, ya, satu tempat kawasan yang apa ya, yang ditempati lah. Kastil. Iya, kastil. Ya. Kalau jadi kastil itu ada, kan kayak kerajaan gitu nggak sih? Kayak kastil itu kayak apa ya? Kastel ya, daslos kok itu, kayak puri gitu. Kayak gedung puri gitu. Kayak istana gitulah ya. Jadi ini mungkin ada satu bangunan yang bagus ini dulu, tapi kan di sini juga ada namanya Watu Sumanti. Iya, Batu Sumanti. Watu Sumanti. Berarti itu menandai bahwa dulu masyarakat kuno di Manado ini. Iya. Bukan dia otomatis Minahasa dong. Iya. Bisa saja dia dari mana saja datang. Betul. Dia kasih nama Watu. Karena Watu itu adalah bahasa Minahasa yang menjadi toponim beberapa tempat, bahkan nama farm. Satu, Watu Dambo di Bitung, Batu Besar. Iya. Watu Tumou, batu tempat orang Tumou, orang bertemu atau melakukan pemujaan di situ. Watu Tumou. Oke. Baru ada menjadi marga. Pernah jadi wakil wali kota Tomohon, Sheni Watu Langko. Langko artinya ya watu yang apa? Watu yang langko gitu. Kan begitu. Jadi toponim itu asal usul kata itu ya akan memberi jejak kepada tempat itu gitu. Jadi pengetahuan kita itu tidak menjadi tuna budaya terhadap tempat itu. Ini jadi sebuah Tasikela itu dari Castilla atau Tasikela. Ya, kemudian karena di situ karena mungkin Portugis yang pernah datang di sini dan Spanyol, lalu entah kapan mungkin Belanda menggunakan kata tempat itu, lapangan itu menjadi Sparta Tikala. Sparta kan berarti dari Yunani. Iya. Spartacus. Itu sebuah komunitas yang berani di zaman Yunani kuno namanya Sparta. Karena orang yang kuat disebut Spartacus. Kemudian dikasih nama Sparta Tikala. Lalu kemudian yang kemarin dikasih nama Tikala Ares. Ares saya tidak tahu kenapa mereka berarti mengetahui, tahu enggak? Ares itu dalam mitologi Yunani adalah dewa. Iya. Dewa Ares. Bener. Makanya apakah dulu di sini menyembah saya pikir dewa itu pengetahuan berarti guru-guru Belanda. Iya. Dan itu kita akan bahas di kita akan bikin segmen sendiri untuk saya membahas. Saya itu sudah sedang menulis tentang apa ya? Ya katakanlah asal usul kebudayaan dari Manado ini dari semua aspek. Wow. Saya kasih judul agak populer, Manado Pecerita.
Manado Pecerita. Nah, jadi mungkin sesi ini bisa jadi ini mulai sesi pertama Rainer Ointu Pecerita, Manado Pecerita. Rainer Ointu Pecerita. By the way, Tuan Guru, itu luar biasa dan itu segmen yang akan menjadi sebuah highlight saya mau ceritakan tentang Manado ya saya usul dari tahun berapa yang bisa dilacak dari sejarahnya. Kenapa juga dikasih nama daerah-daerah lain di sana kampung Islam? Iya. Itu sejak Grafland sudah ada nama itu kampung Islam. Kampung Cina juga sudah ada. Iya. Kemudian Maasing. Kenapa nama Maasing? Nama Sindulang. Nama Siladen. Kalau Siladen saya tahu itu karena pernah tentara Inggris mendarat di situ. Kemudian mungkin mereka melakukan kegiatan sliding. Maka disebut sliding jadi Siladen. Sama dengan Jengki. Jengki itu kan Yankee sebetulnya. Bahasa Inggris Yankee. Nah, ngomong-ngomong Jengki, Tuan Guru, ngomong-ngomong soal Jengki. Hari ini kita melihat wajah baru. Wajah baru Pasar Bersehat. Iya, wajah baru yang tidak punya asal usul. Oke. Aduh, ngeri sedap ya. Saya sebetulnya dari awal saya bilang, ini makanya saya menulis pasar tak bersehati. Pasar tak bersehati. Dalam kurung. Bersehati. Iya. Bagaimana kalau dia mau bersehati lalu penanganan di situ mencerminkan kebijakan yang sangat tidak punya hati? Bagaimana mau bersehati? Kan begitu. Ya, sabar. Bukan keindahan yang mau saya tagih dari situ. Bukan bangunannya yang megah, lalu fasilitasnya, tapi kebijakan bagi itu sebagai fasilitas publik. Fasilitas publik di mana semua orang berhak atas tempat itu. Siapapun itu berhak atas tempat itu. Saya mau pergi situ nyaman sebagai pasar. Lebih baik pakai dulu pasar, namanya pasar dulu disebut pasar Calaca. Dulu namanya pasar Calaca itu. Dulu sebelum pasar Jengki. Pasar Jengki. Jadi pasar itu ada dua. Kalau disebut pasar Jengki itu agak ke dalam, tapi yang di luar disebut pasar Calaca. Karena pasar Jengki itu lebih kepada menjual barang-barang yang sebetulnya kayak ikan yang lebih ada air begitu. Jadi ikan misalnya atau sayur-sayuran atau sayuran, binatang-binatang di sana ayam segala macam, babi yang dibawa dari Kuala Sawangan. Kan begitu dari Kuala ini, Kuala Sawangan itu. Jadi mereka datang ke situ. Nah, di situ mereka datang di pasar namanya Pasar Jengki. Tapi kalau Pasar Calaca itu lebih khusus menjual dulu sebelum dibongkar itu menjual binatang ternak, sapi. Karena waktu zaman di Ponegoro, ini residen Petermah, sebetulnya dia pingin sekali makan daging sapi yang bermutu. Di sini kan tidak ada pertanian sapi atau peternakan sapi, tidak ada di sini. Yang ditulis sekarang peternakan sapi yang ada itu cuma di 3 tempat yang terlalu jauh. Satu di Zamboanga, Filipina, terlalu jauh kan dari Manado. Kedua Tarakan, terlalu jauh juga Tarakan di Kalimantan. Nah, yang ada di Gorontalo. Nah, Gorontalo kan datang, tidak mungkin sapi bajalang sendiri tuh. Pasti ada uti-uti di situ. Lah makanya itu menjadi menjadi nomenklatur hidupnya pasar tradisional itu yang dipelopori oleh uti-uti, oleh orang Gorontalo. Makanya disebut pasar Calaca. Cuma karena di situ banyak etnis Cina yang tinggal. Karena saya telusuri kata Calaca ini mungkin dari bahasa Tiongkok tua yang artinya Calaca itu artinya becek. Jadi dulu situ tanpa becek situ. Itu dulu kayak rawa gitu. Sampai sekarang deh kayaknya. Iya, itu kan rawa yang masuk di hall itu dulu rawa di situ. Nanti zaman siapa? Zaman kalau nggak salah Gubernur Sarundayang almarhum dan Imba, lalu sebagian lahan di situ tuh perbaiki, direklamasi, ditutupi. Nah di situ itu becek di situ. Makanya di situ pasar basah namanya dulu, pasar tradisional. Nah di situ ada. Tuan Guru,
dari sejarah panjang yang kita bicarakan hari ini, dan kayaknya tidak mungkin bisa tuntas begitu ya dengan waktu yang sependek ini. Bagaimana, apa ya, bukan pertanyaan terakhir karena kita masih banyak segmen yang akan kita ketemu lagi. Dia cuma pengen tahu bagaimana tanggapan Tuan Guru terkait dengan toleransi yang hadir di kita saat ini di Kota Manado. Ya, yang menjadi berbahaya bagi toleransi kalau toleransi mulai dibikin sebagai proyek toleransi. Yes. Dan saya terus terang sangat kurang sepaham atau malah tidak menyukai apa yang disebut dengan program toleransi itu dengan program yang disebut dengan moderasi beragama. Apa yang moderasi beragama? Belum agama aja udah lahir kemarin udah moderat kok. Iya. Ya kan? Iya. Dia tidak mungkin tidak moderat kalau agama itu, agama artinya kenapa dia moderat? Setidak-tidaknya sampai hari ini semua agama tumbuh sesuai dengan hakikat agama itu sendiri. Yeah. Dia tidak perlu mencari pemeluk. Kalau agama sudah mencari pemeluk, itu bukan agama namanya itu. Itu sudah berarti kolonial. Gitu? Dia mencari sumber daya orang untuk masuk keimanannya. Jadi saya pikir toleransi itu sesuatu yang apa ya, yang inherent dalam kehidupan manusia. Okay. Tumbuhan binatang aja toleransi kok, masa manusia nggak bisa toleransi? Yes. Aneh-aneh. Jadi saya kira jangan sekali-kali menggunakan kata toleransi itu sebagai proyek peradaban lah atau proyek kebudayaan. Itu berbahaya malah. Karena itu akan menciptakan friksi. Gitu. Okay. Bagaimana kita mau toleransi terhadap sesuatu? Misalnya saya hidup di Kota Tomohon yang mayoritas semua agama Kristen. Lalu kemudian mereka membuka lapak-lapak jual daging babi di sepanjang, ular segala macam di sepanjang pasar di Tomohon. Lalu dia mesti toleransi kepada orang Islam. Tidak mungkin. Yeah. Dia mesti toleransi, oh jangan berjual. Enggak lah. Karena wilayahnya. Karena wilayahnya kan. Yeah. Kita enggak, bukan kita yang memaksakan dia toleransi. Toleransi itu tumbuh secara natural. Iya, secara inherent dalam kehidupan manusia. Oke. Jadi tidak ada istilahnya toleransi ini terjadi dalam dalam peristiwa yang ditulis oleh Voltaire. Jadi Voltaire 1600 sekian itu mengalami sebuah kasus, ya dia sebut sajalah mereka sebut itu toleransi. Sebenarnya toleransi itu dari kata bahasa Latin tolera. Tolera itu harusnya istilah letterleknya itu artinya tunduk pada sesuatu. Tunduk kepada sesuatu. Itu toleransi. Yeah. Jadi tidak bisa dipaksakan toleransi itu. Jadi kalau saya misalnya datang ke kampung itu, saya secara otomatis harus tunduk pada kaidah-kaidah yang ada di kampung itu. Gitu. Jadi kita tidak bisa paksakan toleransi. Jadi aneh bin ajaib Departemen Agama mau bikin toleransi sebagai proyek moderasi beragama. Oke, kita akan membahas itu lebih lanjut. Terakhir Tuan Guru, dia kalau pengen kita tidak toleransi, tidak mungkin orang Gorontalo bisa hidup banyak di pasar. Yes, betul. Oke, baik. Kalau kita tidak toleransi tidak mungkin. Yes. Tidak mungkin orang yang cuma 1% penduduknya itu menjadi wali kota, misalnya Andre Ang, dari etnis Tionghoa. Iya. Kalau kita tidak toleransi, itu berarti secara politik itu sudah tumbuh sepanjang dia ini pemimpinnya nanti baik. Ya saya kira orang akan sendirinya tunduk toleran kepada dia kan begitu. Betul. Oke. Tidak ada mau lihat agamanya dia Konfusius, dia mau Kristen, dia orang ateis sekalipun nggak masalah bagi saya. Ya. Selama dia itu dia secara otomatis dia akan tolerir Anda. Ya. Toleransi itu bukan sesuatu yang diproyekkan. Itu kebudayaan yang inherent dalam kehidupan manusia. Kalau dalam bahasa Islam itu sudah sunatullah lah begitu. Sudah natural. Dia tidak perlu direkayasa. Baik. Dan akhirnya Tuan Guru memandang Manado masa kini
itu seperti apa closing statement? Ya saya punya harapan masa depan Manado ini ya tidak hanya memperbaiki infrastrukturnya. Infrastruktur itu hanya satu bagian dari fasilitas. Ya. Tapi yang perlu betul-betul diperhatikan adalah sektor yang harus menjadi fundamental dalam kota, terutama kota yang sudah multikultur ini adalah perhatikan tingkat pendidikan. Baik, perhatikan tingkat pendidikan yang ada di Kota Manado. Baik yang formal maupun yang informal. Maupun yang non formal dan informal. Yang non formal. Jangan hanya lihat dari kalau formal ini kan ya pasti pemerintah punya punya program lah, punya apa segala macam. Tapi yang non formal kayak seperti ini PKBM. PKBM Pusat ini kan Kegiatan informal. Belajar Masyarakat. Ini kan program. Iya. Kemudian karena pemerintah merasa ini punya terkait ya sudah dia support aja di situ. Iya. Nah itu yang perlu dilihat oleh pemerintah, tingkat pendidikan. Perhatikan Jangan terlalu membesarkan infrastruktur. Berapa besar ya? Contoh yang paling ekstrem ya. Apa untungnya sih membangun menara Babel di Masjid Raya itu yang 7 miliar? Oke. Tapi simbol juga apa yang mau dicapai di situ? Iya. Mungkin kita manfaat apa yang mau didapat dari situ? mungkin kita bisa melihat Manado dari Tidak urgen. Ya saya bisa lihat Manado dari situ kok. Dari tempat Tuan Guru kan bisa. Ya dari hills itu. Betul sekali. Resto Hills itu. Yes. Jadi pendek cerita ya masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang tidak care sebetulnya. Kalau saya tidak sebut dungu ya. Iya. Baiklah. Sedap. Hari ini semangat. Baik. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk selalu menyayangi kota itu dengan cara saya. Iya. Bagian dari yang terpenting adalah cintailah kotamu. Iya. Ya toh? Dengan caramu yang paling baik. Kupikir Tuan Guru mau bilang cintai produk-produk Indonesia. Manado ini juga produk Indonesia. Iya. Baik, Tuan Guru, terima kasih hari ini sudah berbincang dan thank you. Makasih juga. Yes, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan yang kita akan bikin jadwalnya beliau ini kan cukup padat. Jadi kita harus membuat Jangan lupa subscribe gitu ya. Jangan lupa nonton, like and comment and share. Kita akan bikin segmen terkait dengan karena kita sayang Kota Manado, kita sayang Sulawesi Utara karena kita ada di Literasi Sulawesi Utara. Jadi jangan tulis I love you Manado lalu Anda tidak tahu mengejawantahkan kecintaan itu. Mengejawantahkan kecintaan kita terhadap kota kita sendiri. Salah satunya ini kecintaan ini salah satu membawa dia dalam podcast. Orang tahu kota Manado ini. Iya. Dengan terbukanya kartu pengetahuan mereka. Iya. Dari ketidaktahuan menjadi tahu. Oh ya. Agar jejak digital itu bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti. Yes, dan saya sangat. Iya, dan ilmu bertutur itu harus karena sekarang kita zaman digital, Tuan Guru, jadi kita padukan literasi orality itu. Iya, betul. Oke, terima kasih Tuan Guru Bye-bye. Sudah hadir di tempat kita hari ini. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat teman-teman sobat literasi semua yang ada di rumah. Kita sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye.